Ada seorang ahli ibadah di zaman dulu beribadah kepada Allah di tempat ibadahnya selama 60 tahun. Masya Allah. Faja'at imra'atun fanazalat ila jambihi fanazala ilaiha fawaqa'aha sitta layalin thumma suqita fi yadihi faharab. Lalu datanglah seorang wanita, maksudnya wanita pelacur. Lalu ia pun singgahlah di sisinya, artinya ngajakin zina, Pak. Rupanya si laki-laki ini pun tergoda, Pak. Maka ia pun berzinalah dengan si pelacur ini selama 6 hari lamanya, Pak. Bayangkan, dia sudah beribadah 60 tahun, lalu tergoda oleh seorang pelacur, lalu berzina selama berapa? 6 hari. Kemudian ia pun sadar, ia pun lari pergi meninggalkan tempat ibadahnya itu karena malu. Fa'ata masjidan, lalu ia mendatangi sebuah masjid. Fa'awa ila fihi thalathan, lalu ia pun bermalam di masjid itu tiga malam. Layat amfihi syai'an, selama dia tinggal di masjid tidak makan apa-apa dia. Fa'utiya biraghifin fakasarah, lalu kemudian ada orang yang ngasih dia roti. Lalu ia pun membelahnya. Fa'ata rajulan an yaminihi nisfah wa a'ta akhar an yasarihi nisfah. Rupanya Pak, di masjid itu ada 2 orang juga yang sama-sama kelaparan, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Roti ini padahal juga lapar, dibagi 2, dikasih ke 1 orang, dikasih 1 orang. Sementara dia tidak makan apapun, lebih mendahulukan saudaranya. Faba'athallahu ilaihi malakal maut. Maka Allah pun mengirimkan malaikat maut. Faqabada ruhahu, dan mencabut nyawa malaikat maut ini. Si laki-laki ini. Fawadu'at sittuna fi kiffah, wawadu'at as-sitt fi kiffah. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk meletakkan amalan 60 tahun di satu neraca. Dan zina dia 6 hari di neraca yang lain, artinya ditimbang. Disuruh menimbang antara amalan 60 tahun dengan zina 6 hari. Para jahat yakni as-sitt. Rupanya Pak, lebih berat zinanya 6 hari dibandingkan amalan 60 tahun itu. Kemudian zina 6 hari ini ditimbang lagi dengan 2 potong roti yang dia berikan kepada orang itu yang susah itu, yang lagi lapar itu. Rojahar rogib, ternyata 2 potong roti lebih berat daripada 6 hari berzina. Maka Allah pun maafkan dia. Subhanallah. Hal di sini menunjukkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jumu'an, bahwa orang soleh terkadang jatuh kepada maksiat, Pak. Orang soleh terkadang jatuh kepada apa? Maksiat. Tapi orang soleh langsung sadar dan taubat. Itu bisa terjadi. Di zaman Rasulullah aja juga ada sebagian sahabat yang jatuh kepada zina. Lalu kemudian langsung sadar dan minta dirajam. Sebagaimana dalam kisah seorang wanita itu. Di mana ada seorang wanita di zaman Rasulullah berzina. Setelah itu dia sadar, dia pun taubat, datang ke Rasulullah minta dirajam. Masya Allah, subhanallah.
Memang demikian, yang namanya orang soleh ya sesoleh apapun pasti suatu ketika akan jatuh kepada apa? Maksiat. Manusia. Bukan syarat orang soleh itu tidak pernah jatuh kepada apa? Maksiat, bukan. Kalaulah syaratnya orang soleh itu nggak pernah berbuat maksiat, nggak ada orang soleh di dunia ini, Pak. Ada nggak? Siapa di antara antum yang setelah taubat nggak pernah lagi berbuat dosa? Ngacung. Ada? Nggak ada. Iya. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman beratnya godaan wanita bagi laki-laki. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari wanita. Hati-hati.